Assalamualaikum. Om Pepi Pikal Matuseya mempersembahkan. Selamat menyaksikan. Belakang ke belakang. Jalan. 1, 2, 3. Diam. Ya. Putri. Jatuh. Cepat. Lancar depan coba. Tegak gerak. Start yang 4 gerak. Ini gua. Gaduh. Langsung ke sana. Cepat. Hadap ke sini. Sudah. Lari cakap. Dulu. Cepat cakap. Tunduk cepat. Lagi. Ya, saya sampaikan sebelum Bapak materi menyampaikan materi tentang sejarah Kepramukaan. Oke, ya. Maka sekali lagi. Jalan Pramuka. Tepuk Pramuka. ya. Untuk tidak membawa waktu di tempat ini, saya persilakan kepada kakak pemateri untuk menyampaikan materi tentang sejarah kepramukaan. Terbentuknya pramuka itu bagaimana? Baik itu pramuka yang disebut dengan pramuka sedunia maupun pembentukan pramuka di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu malam ini kita akan mengetahui bersama bagaimana sejarah pramuka itu. Tanggal 25 Juli 1907 oleh Robert Baden-Powell. Dia adalah salah satu pejabat di Angkatan Laut Inggris sebagai Letnan Jenderal, dan dia ini memang semasa kecilnya dia suka berjalan sendiri di hutan. Di belakang sekolahnya katanya ada hutan. Dia senang dia di jalan-jalan di hutan di belakang sekolah sejak kecil. Dari kecilungannya untuk dia bersahabat dengan alam itu memang dari kecil. Ketika dia menjabat sebagai Letnan Jenderal di Angkatan Laut Inggris, maka dia berinisiatif untuk dia fokus kepada kepanduan. Orangnya ini, foto ini diambil memang dia sudah tua, bukan masa mudanya. Kemudian pembentukan yang dia lakukan untuk pramuka oleh Robert Baden ini dia khusus laki-laki. Sehingga bagaimana perempuan bisa ikut? Tahun 2012 dia bersama adiknya bernama Agnes. Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Guirus. Kemudian dikenal dengan nama The Scout. Tahun 1916 mendirikan pramuka siaga dengan nama Anak Serigala. Kemudian dia berusaha untuk memperkenalkan pramuka di beberapa negara, sehingga dia berkeliling Eropa,
di Asia. Lalu kemudian dia membentuk Jambore pertama tahun 1920 di Pulau Bronze, di Pulau Bronze. Kemudian setelah itu dibentuk WOSN atau World Organization of the Scouts of Women, yaitu organisasi gerakan pramuka sedunia. Di tahun 1920 yang mengadakan Jambore pertama, lalu kemudian dia membentuk organisasi gerakan pramuka sedunia. Jadi terbentuknya gerakan pramuka sedunia itu adalah ide dan gagasan kakak beradik, yaitu Robert Baden-Powell dan Agnes adiknya, sehingga terbentuklah pramuka, organisasi pramuka sedunia. Dalam 6 kawasan, yaitu kawasan Afrika, dia berkantor di Nairobi di Kenya, kawasan Arab berkantor di Kairo, Mesir, kawasan Asia Pasifik berkantor di Manila, Filipina, lalu kawasan Eurasia berkantor di Kiev, Ukraina, lalu kawasan Eropa berkantor di Jenewa, Swiss, kemudian kawasan Inter-Amerika berkantor di Panama. Jadi 6 kawasan saja untuk pembagian organisasi kepramukaan sedunia. Oke, ini beberapa kegiatan pramuka di Jambore sedunia. Ada berbagai negara digabung menjadi satu. Kemudian ini yang kemarin tahun 2023 ini di Jambore sedunia di Korea Selatan. Di Korea Selatan, tapi pada saat itu cuaca panas sehingga ada sebagian dia dipulangkan, tidak tahan, khususnya orang-orang Eropa yang bertahan dengan panas, sehingga kondisinya mereka sebagian dipulangkan yang tidak tahan. Kemudian ini pasukan dari Indonesia yang ke sana. Ini foto kegiatan Jambore di negara lain. Ini yang lain saya ambil saja. Ini yang mudah-mudahan di antara kalian suatu saat nanti akan menjadi Sultan Jogja. Ini sebenarnya dari sebelumnya sudah terbentuk beberapa organisasi, tapi belum namanya organisasi pramuka, belum masalah kepanduan yang lain, sehingga ada beberapa daerah dia memunculkan organisasi itu, tapi Belanda larang. Masih dalam zaman Belanda larang sekali, dengan peserta dari perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Zaman nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1973 di Jakarta Selatan pertama. Kemudian Jambore Nasional yang disingkat Jamnas ke-11 tahun 2022 kemarin. Karena 5 tahun berarti dia 2027 baru dilakukan lagi Jambore. Tahun 2022 digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur. Cuman di Cibubur ini tempat, jadi kalau misalnya tidak ada tempat lain, daerah-daerah lain ya Cibubur, memang di situ beberapa alternatif yang tidak bisa dilakukan daerah lain, berarti di Cibubur. Ini. Pada 14 sampai 22 Agustus 2022. Nah, ini beberapa kegiatan di Jambore. Materi dari
kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja. Pramuka di Indonesia. Siapa yang menyetujui maksudnya pramuka di Indonesia? Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Pertanyaan dari Safa, Pak, siapa sih yang pertama atau yang mempunyai gagasan untuk memasukkan pramuka ke Indonesia? Ya, diperhatikan jawabannya ya. Kemudian berikut juga ada diberikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk bertanya. Pak sekaligus atau jawab dulu atau ada yang mau bertanya? Iya, pertanyaan silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Orang yang kedua silakan. Siapa? Ya. Tambah satu lagi, boleh. Dikarenakan apa pramuka dibuat? Dikarenakan apa pramuka dibuat? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya, kemudian tujuannya, kemudian gagasan yang masuk ke Indonesia nih Pak. Jawab dulu Pak. Oke. Jadi jarak antara terbentuknya pramuka sedunia dengan terbentuknya pramuka di Indonesia sangat jauh. Di Indonesia itu tahun 61. Sementara pertama sekali itu dibentuk dan diperkenalkan itu dan buka di Jampure itu pada tahun 1920. Jadi kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun jaraknya. Sebenarnya organisasi itu sudah diingini oleh beberapa tokoh-tokoh di Indonesia masih zaman Belanda, tetapi Belanda larang. Sehingga menunggu sampai Indonesia merdeka. Ketika mereka itu ketika Indonesia merdeka, sudah bebas untuk membentuk organisasi-organisasi. Sehingga pada tahun 1961 itu dibentuknya pramuka itu lewat Kepres, keputusan presiden. Ada nomornya sekali, 238. Sehingga sudah resmi atau legal untuk pembentukan organisasi kepramukaan. Dan hasil dari musyawarah pada saat itu ditetapkan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Bapak Pramuka di Indonesia. Nah, kemudian tujuan dibentuknya pramuka sebenarnya sudah tergambar di Dasar Dharma. Pertama, ya, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Sepuluh. Ya. Kegiatan pramuka itu tujuannya dansa dharma. Jika itu sudah diamalkan, dilaksanakan masing-masing pribadi pramuka, maka Indonesia akan memiliki pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju, yang adil, makmur, dan bisa ditakuti oleh negara-negara lain di dunia. Jika dansa dharma itu sudah menjadi bagian dari hidup setiap anggota pramuka, bahkan itu mengalir di dalam sel-sel darah setiap kita, maka yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang tangguh untuk menghadapi segala macam masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan beliau pada besok, ya. Namun kita masih punya banyak agenda hari ini sampai malam ini, sampai dengan jam 12 malam. Inahai. Jam berapa di schedule-nya, jam berapa? Sekali lagi, jam berapa? Mau tidur apa mau ikut kegiatan? Yakin? Kalau ada yang tidak ikut bagaimana? Kalau ada yang melek bagaimana? Sanksinya apa kira-kira? Guling dari mana ke mana? Dari ujung ke ujung. Kita semua jadi saksi ya, para pembina. Kita semua menjadi saksi bahwa apabila malam ini tidak ada yang ikut kegiatan sampai jam 12 malam, disanksi, kemudian hukumannya guling dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sampai pagi katanya. Ya. Ya. Tepuk pramuka. Dengan kata-kata. Dari siang, dari sore, karena padat dengan materi, ibu belum dengar itu yel-yel. Tidak ada ya. Ibu belum pernah dengar yel-yel dari salah satu grup pun belum. Kali ini ibu akan memberikan penghargaan khusus bagi kelompok yang mempunyai yel-yel yang paling baik. Bagi kelompok yang memberanikan diri tampil pertama untuk menyampaikan yel-yelnya. Ibu cek ke kelompok ini dulu. Ini kelompok nama apa? Gandong atau kobra atau lintah? Gandong. Berarti lagu gandongi, sio gandongi. Pasti dong tahu, ya? Saya panggil ketua kelompok dari Gandong, ketua regu Gandong, supaya maju ke depan. Kita mau lihat, dengar dulu kenapa sampai dia bisa pilih nama kelompoknya kelompok Gandong. Dari kemarin ibu sudah sampaikan bahwa ingat, yang memberi nama kelompok Anda sendiri. Berarti ada historis dari nama kelompok tersebut. Betul atau tidak? Video ini dipersembahkan oleh Om Peti Pikal Matusea dan dipublikasikan di Daong Kasdi Santang, YouTube channel, Dangke Banya Basudara Samua.